Baik, di sini saya akan melaksanakan praktikum identifikasi struktur tanah. Nah, struktur tanah merupakan bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid lempung dan organik. Nah, istilah struktur tanah untuk tubuh tanah yang umumnya terikat oleh bidang-bidang atau zona lemah secara berulang-ulang, bukan disebabkan oleh perbedaan komposisi bahan pembentuknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang digunakan pada praktikum identifikasi struktur tanah. Yang pertama ada penggaris, kemudian ada palu jika dibutuhkan, ada alas kerja. Alas kerjanya di sini berwarna putih. Kemudian ada sampel tanah, pulpen, dan yang tak lupa yakni berupa tabel. Di mana di sini terdapat dua tabel, yakni yang pertama ada tabel kelas struktur pada setiap struktur tanah, dan yang kedua tabel derajat atau kemantapan struktur tanah. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi tipe struktur tanah itu sendiri. Baik, adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama menentukan bentuk atau tipe tanah. Nah, untuk mengetahui bentuk atau tipe struktur tanah, maka kita harus melakukan pengamatan dan menyesuaikan dengan beberapa bentuk struktur tanah. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa sampel tanah di mana ini merupakan tipe struktur butir tunggal, dan yang di sini ada struktur tipe granuler, dan yang terakhir ada struktur tanah dengan tipe subangular blocky. Nah, jadi di sini saya memiliki 3 tipe struktur tanah. Baik, untuk yang selanjutnya yakni menentukan ukuran atau kelas struktur tanah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel tanah mulai dari ukuran yang paling kecil, sedang, hingga besar. Nah, setiap kategori ukuran ini masing-masing berjumlah 5 buah. Untuk selanjutnya yakni mengukur menggunakan penggaris. Nah, kita ukur terlebih dahulu. Untuk yang ukuran kecil ini berukuran 1 cm. Kemudian kita ukur yang sedang. Untuk yang sedang berukuran 2 cm. Selanjutnya yang besar. Dan yang besar berukuran sekitar 3 cm. Nah, kemudian setelah kita mengukurnya, kemudian kita sesuaikan dengan tabel kelas struktur pada setiap struktur tanah. Nah, pada tabel ini ukuran struktur tanahnya itu dalam milimeter, sedangkan kita tadi mengukurnya dalam bentuk sentimeter. Selanjutnya kita ubah dari sentimeter ke milimeter. Jadi yang berukuran kecil tadi kan ukurannya sekitar 1 cm. Jadi jika diubah ke milimeter itu berukuran 10 mm. Untuk yang kedua, ukuran sedang tadi 2 cm diubah menjadi milimeter menjadi 20 mm. Dan yang terakhir untuk yang berukuran besar tadi 3 cm diubah menjadi milimeter menjadi, dan tadi yang ukuran besar itu kan 3 cm, kemudian diubah menjadi milimeter menjadi 30 mm. Nah, kita sesuaikan di sini pada tabel kelas struktur tanah pada setiap struktur tanah. Nah, untuk yang tadi yang berukuran kecil itu termasuk ke dalam tipe granuler dengan ukuran 2,5 mm, dan kelas strukturnya itu termasuk kelas struktur sedang. Nah, untuk yang ukuran
sedang itu termasuk ke dalam gumpal membulat dengan ukuran 10 hingga 20 mm, masuk kategori kelas struktur sedang. Sedangkan yang terakhir yang berukuran besar juga termasuk ke dalam gumpal membulat dengan ukuran 20 hingga 50 mm dengan tipe kelas struktur kasar. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah. Nah, pada tahap menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah, kita menggunakan tangan dan jari untuk merasakan kemantapan tanah berdasarkan tabel 4.2. Apakah tanah termasuk ke dalam kategori tak beragregat, lemah, sedang, atau kuat? Mari kita coba terlebih dahulu, kita ambil salah satu saja. Nah, di sini tanah jika diremas tidak bisa, sehingga kita coba menggunakan palu. Kita gunakan palu. Nah, ketika kita menggunakan palu di sini tanah sudah bisa lepas-lepas. Berarti jika kita lihat pada tabel derajat atau kemantapan struktur tanah, dia termasuk ke dalam derajat kuat atau kokoh dengan kelas 3. Adapun deskripsi derajat struktur tanahnya yaitu agregat yang mantap dan jika dipecahkan dengan tangan terasa sakit dan hanya bisa digunakan menggunakan alat tertentu. Baik, itulah tadi praktikum yang saya lakukan di lapangan. Terima kasih.